wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Nasta, ngobrol asik tema Ramadan. Di sini kita sudah bersama bintang tamu kita yaitu Ustadz Usman. Jadi Ustadz Usman ini adalah salah satu guru pelajaran agama Islam ya, teman-teman. Untuk Bapak Usman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini Ramadan hari keberapa ya? Mungkin ke-12 ya? Ke-12, ono sing ke-11, 12. Kalau ini gawe ke-12. Semuanya sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya sehat. Sehat kabeh. Jadi kita langsung aja ya Pak ya? Oke. Ini kan tema kita itu pentingnya puasa dalam Islam. Nah, menurut Ustadz Usman, apa hakikat puasa dalam pandangan Islam? Hakikat puasa, oke ya, kita sebelum ke hakikat, kita cari tahu dulu info tentang puasa. Oke. Puasa itu kalau menurut apa puasa? Menahan puasa. Ya, menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, sehingga hakikat dari puasa sendiri itu kan ya bagaimana seseorang itu bisa menahan diri dari tidak hanya sekedar menahan dari lapar, haus, tapi juga menahan diri dari nafsu, menahan diri dari amarah, menahan. Nah, istilah menahan kalau kita pakai bahasa Jawa kan ngempet. Iya. Sesuatu yang biasanya pakai istilah ngempet itu kan dia paling tidak enak. Pokok ngempet itu paling tidak enak. Sehingga siapapun yang bisa melaksanakan puasa itu baik secara syariat maupun secara hakikat itu pada intinya dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sampai kan ya apa namanya masuk dalam ranah apa itu syariat, disyariatkan puasa. Kenapa? Karena nantinya akan menuju kepada peningkatan kualitas keimanan seseorang kepada Jadi meningkatkan kualitas diri kita juga ya Pak? ya, meningkatkan kualitas diri. Jadi tidak hanya kualitas dalam penggemukan dia, tapi kualitas keimanan maksudnya gitu. Terus mengapa sih kok puasa Ramadan itu dijadikan salah satu sebagai rukun Islam? Baik ya, mengapa dijadikan sebagai salah satu rukun Islam? Nah, kembali kepada salah satu syariat tadi. Fungsi adanya syariat itu apa? Ya, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, untuk membuktikan bahwa kita itu sebagai hamba dengan cara-cara saling menghargai, empati terhadap sesama manusia dan sebagainya, sehingga puasa sendiri masuk dalam kategori syariat atau justru masuk dalam rukun Islam. Kenapa? Itu tadi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan membuktikan bahwa kita itu adalah makhluk yang memiliki tugas ibadah kepada Allah, sebagaimana bahwa Allah itu mengatakan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Wah, itulah adanya syariat sebagai salah satu sarana kita untuk kita menuju kepada ketakwaan itu tadi. Jadi masih ada hubungannya Pak dengan hakikat puasa tadi? Ya, kalau ya itu semuanya saling keterkaitan. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi, puasa itu bisa dikategorikan beberapa tahap-tahap tertentu. Tapi saya tidak bahas soal tahapannya ya. Ada yang umum, ada yang khusus, tapi tidak. Tapi pada akhirnya semua manusia, semua yang kepengen, bahkan makhluk tidak hanya manusia. Ayam pun itu kalau kepengen menjadi induk yang sukses dia juga harus puasa, iya kan? Iya kan? Iya kan? Kalau dia ngerengi telur, puasa enggak itu? Puasa. Sesuatu yang harus mengakibatkan sesuatu yang indah, contohnya kupu-kupu asalnya dari mana? Kepompong. Dia harus puasa dulu kan untuk mencapai sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Nah, jadi hakikat puasa sebenarnya adalah ya tidak hanya sekedar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tetapi akan menjadikan manusia yang bertakwa itu menjadi manusia yang betul-betul manusia, dan sebagai fitrahnya manusia memiliki tugas ibadah kepada Allah. Maka dalam Islam itu puasa masuk dalam kategori syariat.
Lalu apa sih manfaat spiritual dari berpuasa? Banyak sih manfaatnya. Tapi ya, kalau saya lihat orang yang sudah bisa berpuasa itu akan memiliki satu kesabaran. Kalau dalam istilah Jawa, wong sing iso duweni ilmu bumi, semakin dia diinjak-injak, semakin sabar, semakin subur, semakin membawa berkah. Nah, itu betul-betul mengerti kesabaran. Kadang orang puasa itu cobaannya luar biasa. Salah satunya dari kiri kanan, dari nafsu lah yang paling luar biasa. Ngomong-ngomong soal puasa, ya gak ada habisnya nanti. Ya, jadi cara garis besar. Jadi untuk manfaat sih masih ada dengan kaitannya dengan kedisiplinan diri kita ya Pak untuk Secara syariah ya, secara syariahnya. Gimana bisa dilihat kedisiplinan itu? Oh, ketika kita mau berbuka itu tidak ada yang tidak disiplin. Ya orang, pasti disiplin. Ketika mau berbuka puasa loh, bahkan dia akan mendatangi itu sebelum waktunya. Karena disiplin itu bukan sesuatu yang baik loh, kalau menurut saya. Yang baik itu adalah datang lebih awal. Disiplin mungkin tepat waktu, tapi tepat waktu itu bukan masuk kategori disiplin lagi. Tapi disiplinnya bagaimana? Ya datang sebelum waktunya. Puasa salah satu contoh paling mudah itu. Saat puasa, apa yang mau berbuka puasa itu pasti mendatangi tempat makanan dan sebagainya. Itu sebelum waktunya, bahkan tidak hanya 5 menit loh ya, 30 menit sebelum berbuka. Bahkan sampai 1 jam sudah datang lebih dulu. Ditoto kabeh makanan, minuman di depannya. Perkara sing dipangan siji loro engko pokoke ditoto kabeh. Nah ini itu dari berbuka ya. Kemudian lagi ketika makan sahur sama disiplin. Makan sahur itu istilahnya kalau kita ambil bener selalu deadline. Ayo makan sahur kan deadline kan? Iya. Mesti menunggu akhirnya. Tapi yang paling baik adalah kita belajar dari berbuka puasa untuk melatih kedisiplinan itu. Walaupun semuanya itu juga masuk disiplin, tapi lebih baik kita transformasikan bagaimana kita memulai untuk persiapan berbuka puasa itu sebagai bentuk disiplin yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya pada saat mau buka puasa. Di mana-mana sama kalau lihat ya, di mana-mana. Jangan semuanya begitu. Kalau mau buka puasa itu mesti disiplinnya itu tidak 100%, ya orang. Iya, tidak 100%, 1000% kan. Kalau serius. Semangatnya langsung meningkat Pak. Ya, salah satunya itulah yang paling mudah untuk kita transformasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi, maksudnya dengan kita mentransformasikan cara berbuka puasa yang mengawali lebih dulu, yuk kita terapkan. Baik itu pada saat sholat jamaah, kemudian ketika belajar di sekolah, ketika apapun ya kita awali dengan lebih sebelum waktunya. Artinya apa? Lebih awal sebelum waktunya. Lalu untuk syarat sah puasa itu apa aja ya? Syarat sah puasa. Ada kemarin disampaikan ya syarat sah puasa. Syarat sah puasa suci Islam. Ya pasti Islam. Tapi tidak semua orang Islam berpuasa kan? Ya. Sebagaimana syarat sah puasa. Kalau syaratnya puasa sebenarnya perintah Al-Quran jelas. Jelasnya apa? Di situ tidak menyatakan orang Islam, tapi orang yang beriman. Allah bagi orang-orang yang beriman kewajiban atas lima melakukan puasa. Sebagaimana puasa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Tapi Islam sendiri mensyariatkan tadi puasa karena puasa salah satu hal yang harus dipenuhi adalah satu Islam. Yang kedua sehat ya, akali. Sehat akali. Kalau gila itu ya makan saja, nak merasa makan dan rajin puasa. Yang berikutnya adalah apa? Setelah ada Islam kemudian balik. Ya, itu memiliki tugas dan tanggung jawab atas syariat. Menjadi sebuah syarat. Yang berikutnya mengetahui, nah ini boleh dari orang lain, boleh darinya awal waktu.
Berarti memiliki keyakinan kalau bulan Ramadan berarti memiliki keyakinan bahwa ini sudah masuk di tanggal 1 Ramadan dan sebagainya, atau mendapatkan informasi itu dari mana ya, bisa dari teman, dari orang lain, dari organisasi, dari pemerintah bahwa sudah masuk waktunya bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan memiliki saya rasa mengetahui waktu. Nah, kalau belum waktunya kan tidak wajib kan? Jadi tidak puasa Ramadan. Iya, tidak puasa Ramadan belum waktunya, maka mengetahui waktu bagian dari syarat sahnya puasa. Enggak, saya sebutnya lagi, masih banyak lagi, ada 8 itu. Ini masih banyak ya Pak, Masih untuk syarat banyak, sah ya. puasa ini. Kan kalau kita sedang puasa nih, terkadang itu ada beberapa tantangan yang membuat kita, itu salah satunya apa untuk tantangannya? Tantangan dalam arti yang berat. Ya terkadang mas. Iya, kita di masyarakat melihat mereka tidak puasa karena takut lapar, gitu ya. Ada yang usianya ya masuk kategori kira dewasa ya dewasa, kalau balik ya sudah balik lah secara sakti, tapi tidak puasa karena memang tidak kuat menghadapi tantangan yang paling berat pada saat puasa secara umum apa? Menahan lapar, menahan haus. Bagi yang sudah apalagi nafsunya luar biasa, tantangan yang paling berat apa? Ya tantangan tentang nafsu hewannya. Apa itu? Makan, minum, hubungan, itu tantangan yang luar biasa. Dan orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa itu bukan karena tantangan saya, karena pembelajaran sejak dini tidak pernah diurus oleh orang tua atau mbaknya dan sebagainya, sehingga yang saya temui kadang orang-orang kenapa tidak puasa, tidak kuat, tubuh ini bergetar, apa istilah Jawa, deg dan sebagainya. Iyalah, siapa sih nggak deg, semuanya pasti ngalami itu. Bahkan anak-anak itu ketika belajar tentang puasa harus belajar apa? Puasa setengah hari dulu, setelah itu duhur langsung berbuka, setelah itu puasa lagi. Itu proses pembelajaran, sehingga tantangannya sebenarnya sejak awal. Jadi pendidikan tentang puasa sejak dini itu penting, sehingga kalau kita sudah terbiasa maka tidak akan ada tantangan lagi. Puasa biasa, seperti ibu-ibu yang senang puasa sunnah Senin Kamis, bahkan puasa setiap hari kecuali hari-hari yang tidak diperbolehkan, itu mereka puasa terus. Dan apakah berarti tidak? Kenapa? Terbiasa. Kenapa puasa itu jadi berat? Karena tidak terbiasa. Untuk pembiasaan diawali dari mana? Belajar sejak kecil. Jadi tantangannya sebenarnya apa sih berat? Apa beratnya tantangan? Saya tidak berat bagi yang sudah Biasa. dan sangat berat bagi yang tidak terbiasa. Bahkan akan merasa apa ya, kelepok-kelepok istilahnya. Apalagi kalau diiming-iming godaan. Iki loh, ono es degan itu. Misalnya kan itu, es degan semoga wis tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Tadi karena terbiasa. Yang kedua, faktor tantangan yang paling berat, lemahnya iman seseorang. Karena pada dasarnya orang yang tidak kuat akan tantangan itu karena lemahnya iman, kepercayaan bahwa puasa ini dapat menjadikan kita semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, semakin menjadikan tubuh kita sehat. Nah, keyakinan kan kepercayaan. Puasa itu kalau kita lekan dan merasa tubuh kita merasa lapar, maka ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada metabolisme tubuh, sehingga terkadang itu kan tidak disadari. Poso lesu yang oleh apa dan karena ya puasa itu kan tidak ada orang yang tahu ya. Puasa kan tidak ada yang tahu. Semuanya ini puasa besok seperti itu, karena puasa itu bisa dipakai untuk pura-pura. Jadi puasa itu urusannya dengan yang maha pencipta, sehingga rasa beratnya itu diberangkatnya kedua tadi adalah itu dipupuk lagi, sehingga pelaksanaan puasanya itu tidak lagi menjadi sebuah tantangan, tapi menjadi motivasi diri. Ada loh orang yang tidak puasa itu malah tubuhnya sakit, ada.
Kenapa? Karena kebiasaan dia puasa. Jadi makan bukan bagian dari tantangan. Lagi soal keyakinan, keimanan. Tantangannya nggak berat apa? Imannya tadi. Mas yo, kalau imannya nggak kuat, dikasih ini hari Ramadan ya, dikasih udahlah, dikasih makanan, minuman. Siapa yang mau minum, siapa yang mau makan sekarang tak kasih 1 juta. Maukah dia yang memiliki iman yang kuat? Kenapa? Rugi. Ruginya apa? Ya, orang yang sudah memiliki iman yang kuat, dia memiliki keyakinan bahwa puasanya ini yang menilai, yang memberikan pahala langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak atas dasar manusia. Itu penjelasannya. Singkatnya gitu ya. Jadi sangat penting ya untuk kayak Apa? belajar puasa sejak dini. Pentingnya belajar Puasa sejak dini. seberapa penting? Ya, penting. Kan untuk menghadapi tantangan ini tadi kan kita perlu belajar puasa juga Pak sejak dini. Sama seperti tahapan-tahapan ketika sampean harus dituntut ya, dituntut pinter naik sepeda motor. Orang tua membelajari sejak dini enggak? Sejak dini loh. Baru bisa jalan, belum bisa jalan dibelikan sepeda, apa yang namanya itu puter. Ya, ben iso mlaku, dia sudah kenal dengan sepeda. Berikutnya sudah bisa jalan dibelikan lagi apa? Yang roda 3. Kemudian dikasih pembelajaran lagi biar caranya mengayuh sepeda. Gede mana tambah ganti sepeda mana ganti. Nah, itu kan artinya pembelajaran sejak dini. Semua kalau dilatih sejak dini, maka pada akhirnya kan ketika sudah gede, naik sepeda motor gampang, udah terbiasa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kenapa terbiasa ya? Karena pembelajaran sejak dini tadi. Maka puasa itu begitu. Jadi kalau belajar sejak TK sudah diajari, ayo waktunya puasa, ayo waktunya puasa, gak kuat, udah 2 jam saja lah puasanya 2 jam. Karena anak-anak kan masih TK 2 jam. Jadi maka dia akan disiplin juga, latih disiplin anak. Lihat, pokoknya nanti jam 6 sampai jam 8, jam 9 berbuka. Oke, jam 9 selama 1 jam 9 itu nanti bisa makan, nanti jam 10 puasa lagi ya, sampai jam nanti buka lagi jam 12 gitu. Jadi ya 2 jam dilatih selama sampai maghrib. Oke, di tahun pertama atau bulan Ramadan yang pertama. Tahun berikutnya bisa dilatih lagi. Oh, kemarin sudah bisa 2 jam ya nak. Sekarang sudah TK mau besar, sudah 5 jam. Oke, dilatih 5 jam. Besok sudah SD kelas 1 latih lagi terus bertahap sehingga tahapan-tahapan itu semakin memupuk ya, rasa kepercayaan diri. Oh iya, kemarin saya mampu ya untuk berpuasa setengah hari. Terus lihat teman yang lain, itu loh teman yang lain itu mampu untuk sehari, masa saya tidak mampu. Nah itu pun ketika melihat orang lain puasa, teman-temannya ketika di lingkup sekolah sudah akan termotivasi. Di pendidikan sejak dini pentingnya itu tahapan tertentu sehingga nanti ketika sudah dewasa bagaimanapun tantangannya itu hal sesuatu yang biasa. Gak enak dalam hidup biasa poso ya gitu. Ya gitu kan. Tadi kan Ustadz Usman menyinggung tentang puasa sunnah nih. Lalu apa sih perbedaan antara puasa Ramadan dan puasa sunnah? Nah, puasa sunnah itu kan berarti tidak wajib loh. Iya. Puasa yang diwajibkan itu hanya 1, puasa Ramadan. Yang sunnah sekali. Bedanya apa? Ya bedanya kalau sesuatu yang wajib itu sunnah juga ditentukan sih waktunya sama. Seperti besok pada saat puasa Dzulhijjah, bukan puasa Tarawih, puasa Arafah. Puasa sunnah, puasa Senin, puasa sunnah itu adalah puasa yang memang disyariatkan oleh Rasulullah, tetapi tidak masuk kategori wajib. Sementara yang wajib itu hanya 1, ini puasa Ramadan. Jadi bedanya apa ya? Bedanya ada ketentuan, syariat yang memang mengatur seperti itu ya. Untuk
hikmah di balik kewajiban puasa itu ada berapa atau mungkin ada sangat banyak? Hikmahnya itu menurut tingkat keimanan seseorang. Nah, makanya tidak bisa dibilang hikmahnya ada berapa, ada 5, ada 10, tidak bisa. Kenapa? Tingkat keimanan seseorang menentukan dari hikmah apa yang dia lakukan. Contoh, ketika orang ini apa? Hikmahnya apa? Oh, dia akan merasa saya ini orang kuat, saya ini bangga terhadap kemampuan diri saya sendiri. Kenapa? Karena dia bisa menahan haus dan lapar. Hikmah beda tingkatan, beda. Ya oh, ternyata dengan puasa tubuh saya akan semakin sehat ya. Kenapa? Karena dia mempelajari puasa itu dari segi kesehatan. Hikmah lagi, wah ternyata dari anak-anak ini, alhamdulillah puasa saya selesai sehingga uang saya ngumpul banyak. Kenapa? Hikmah juga kan. Dia dapat THR dari Pak Le, dari Bude dan sebagainya. Itu hikmah. Maka menurut tingkatannya masing-masing. Jadi tidak bisa ada satu dari yang tidak menurut tingkatan hikmah. Terus apa sih hikmah itu? Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa diambil manfaat setelah melakukan sesuatu. Ya, kalau saya hikmahnya apa bagi saya? Hikmah bagi saya adalah kembali kepada fitrah. Sehingga dalam bulan Ramadan ini merupakan gemblengan diri. Kalau istilah gembleng menikah kawah oh mengkok lahir manek muncul lulus sih nang fitri kan lulus maka kembali pada fitrah, jadi kembali suci. Maka pada bulan Ramadan disebut dengan bulan-bulan yang penuh ampunan, bulan-bulan yang dimana orang-orang itu insan, jadi mengakui segala kesalahan, ditutup dengan yang menjelang hari raya atau pada saat hari raya Syawal itu bermaaf-maafan, halal bihalal istilah itu. Kenapa? Ya untuk menyempurnakan kembali kepada fitrah. Pada saat akhir bulan Ramadan menjelang hari raya itu ada yang kewajiban zakat fitrah. Itu juga untuk dalam rangka mensucikan diri, dan hakikat dari puasa adalah kembali kepada fitrah. Yuk jadikan diri kita semakin suci, kembali kepada fitrah seperti itu. Sekian pada podcast hari ini. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.